Mari semuanya bersuka kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Semuanya bersuka kita pada hari ini, amin. Haleluya. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Kita mau bersuka cita. Oh come, oh ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born to King of man. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Buat Tuhan. Haleluya. Yuk semua yang bersuka cita pada hari ini kita nyanyi bersama. Katakan sing choir. Sing choirs of angels singing exaltation, singing all ye seasons of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Mari katakan lebih. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Come adore Him, come adore Him, He is worthy. Come adore Him, come adore Him, come adore He is worthy. Come adore Him, come adore Him, come adore He is worthy. Come adore Him, come adore Him, come adore He is worthy. Come adore Him, come adore Him, come adore He is worthy. Come adore Him, come adore Him, come adore He is worthy. Come adore Him, come adore He is worthy. Haleluya. 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 Kaulah yang layak kami tinggikan. Kaulah yang layak kami muliakan, Tuhan Yesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified.
I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. I worship you, Jesus. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Come on, sing. Be glorified. Glorified and magnified. Oh God, I worship you. Haleluya. Yes Lord, kami bersuka cita pada hari ini Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah pengharapan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Segenap hati kami percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap hidup kami juga percayakan kepadamu ya Bapa. Sebab Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah kemenangan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau
Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kaulah pengharapan kami Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan dengan lembut, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. sembah Dia. Haleluya. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau mulia Yesus. Oh, sekiara Yesus. Biar setiap mulut menyembah Kau Tuhan, biar setiap mulut memuji Kau ya Bapa. Sebab Kau Allah yang layak disembah, sebab Kau Allah yang layak dipuji.
haleluya, haleluya. Sembah, sebab Kau Raja yang besar Tuhan. Kau datang ke dunia menjadi sama dengan manusia Tuhan. Engkau Allah yang dekat dengan kami Tuhan. Oh sikiara la 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 ba Yesus. Oh sikiara la 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 ba Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Layak disembah, Sembah, Kau layak sembah, sebab Kaulah Allah pengharapan kami layak Tuhan. disembah. Sebab Kaulah Allah kemenangan kami Yesus. Oh sikiara ba Yesus. Oh biar setiap mulut kami penuh dengan pujian. Oh mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh kepada dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik buat kami Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang tahun, bahkan sepanjang hidup kami selalu memberi penghormatan kepadamu Tuhan. Karena Engkau sungguh Allah yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kedahsyatan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau mau lahir bukan hanya di dunia, tetapi Engkau mau lahir dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Kami boleh bersuka cita dan Engkau boleh mengingatkan kepada kami punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir. Berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami dengar isi hati Tuhan. Engkau juga yang akan buka telinga kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Urapi kami semua Tuhan, tidak terkecuali. Semua diurapi Tuhan. Bahkan untuk hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikannya dari Tuhan saja.
Terima kasih Bapa, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, shalom. Shalom, boleh lambaikan tangan, shalom. Semua sukacita, yes. Semua bahagia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal dulu. Merry Christmas. Sudah diberkati semua hari ini? Nah, hari ini spesial. Kita dapat tema yang Tuhan berikan buat kita, spesial. Christ, the hope of glory. Kristus, harapan akan kemuliaan. Saya suka banget tema ini karena saya percaya banget Tuhan membawa hidup kita. Belakangan ini saya teringat lagi sebuah kalimat ya. Tuhan panggil kita bukan cuma buat survive. We are not only surviving. Sudah ngerti ya arti survive ya? Survive itu dihantam berkali-kali tapi nggak jatuh, itu survive. Survive itu pandemi tapi nggak sampai berantakan. Survive itu krisis, kita kena krisis tapi masih bisa lah hidup gitu ya. Tapi kalau survive itu kesannya itu tertatih-tatih gitu loh. Yang penting gue tetap hidup, survive, I'm surviving gitu ya. Saya nggak tahu saudara familiar dengan acara di TV dulu ada reality show namanya Survivor. Wah berjuang, pokoknya mati-matian, hidup kayaknya berat banget, Survivor gitu ya. Tetapi saya menemukan ternyata Tuhan panggil kita not only surviving, Tuhan panggil kita thriving. Nah, saudara-saudara yang punya gadget boleh dibuka tuh Google thriving itu apa? Thriving itu artinya adalah growing. Thriving artinya prosper. Jadi Tuhan gak panggil kita cuma survive, yang penting gue masih bisa hidup, yang penting gue masih bisa jalan, yang penting gue masih bisa work as usual walaupun tertatih-tatih gitu ya. Enggak. Saya pegang prinsip enggak gitu deh kayaknya. Tuhan panggil kita untuk thriving. Nah makanya waktu ketemu tema ini saya senang banget. Christ is the hope of glory. Kristus harapan akan kemuliaan. Bukan cuma pengharapan biasa, bukan cuma surviving, bukan cuma oke lah tertatih-tatih gak apa-apa. Enggak begitu. Ikut Tuhan itu gak begitu. Ikut Tuhan ada sebuah jaminan namanya kemuliaan. Yang setuju katakan yes. Yang mau katakan yes. Jadi saya percaya banget kita ikut Tuhan bukan cuman dihantam gak jatuh, bukan cuman ada badai gak roboh, enggak. Tapi dihantam kita makin kuat, ada badai malah bertumbuh. Maksudnya gitu. Kolose 1:27, to them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Bahasa Indonesianya, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya nggak ada rencana khotbah panjang hari ini, saudara. So fasten your seat belt ya. Tenang aja gitu. Saya nggak akan khotbah panjang. Tapi saya mau kita nangkep flow-nya. Jadi waktu penciptaan itu kita tahu semua ayatnya. Kejadian 1:26 dan 27. Berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya ulangi ya, kita baca ayat ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Segambar dan serupa Allah loh. Manusia itu didesain untuk menjadi segambar dan serupa Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia apa? Supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu desainnya keren banget gitu loh. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa, yes. Beberapa kali saya udah sampaikan ke saudara-saudara, walaupun jadi ada yang nanya gitu ya, ayatnya di mana? Enggak, itu enggak ada ayatnya begitu, itu bayangan saya. Saya membayangkan waktu Tuhan menciptakan Adam, segambar dan serupa, penuh dengan kemuliaan Allah. Nah waktu Adam diajak jalan-jalan sama Allah, keliling di Taman Eden, jalan-jalan di Taman Eden, berduaan ya, Adam sama Allah, jalan-jalan, itu malaikat bingung. Kenapa? Karena malaikat bingung membedakan mana yang Allah, mana yang Adam. Karena mirip banget, segambar dan serupa, penuh dengan kemuliaan. Jadi malaikat dari jauh ngelihat, mana yang Allah ya, mana yang Adam ya. Nyaris gak ada bedanya. Penuh dengan kemuliaan Allah. Segambar dan serupa itu ngomong sifatnya, karakternya, capability-nya, waduh segambar dan serupa. Bahkan di sini dikatakan untuk berkuasa atas bumi dan segala isinya. Nah, kalau kita baca ayat ini terus ngaca dengan keadaan hari-hari ini, ayat ini berlaku nggak atas hidup kita? Berlaku nggak atas hidup kita? Ya puji Tuhan, ada yang ngomong amin gitu ya. Tapi kalau kita jujur nih, baca ayat ini, terus kita hidup sehari-hari, ayat ini berlaku nggak? Bahwa tetap ada yang manggut-manggut, puji Tuhan, yes, keren. Tapi kalau kita ngelihat manusia pada umumnya, hari-hari ini, ayat ini berlaku nggak? Ayat ini berlaku nggak? Sorry to say, jauh. Kan saya udah sering ngomong, ada istilah BP 1 juta. Tadinya BP 1000, tapi naiklah jadi 1 juta. Atau jadi 10 juta lah. Bangun pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, pusing. Itu kan manusia kayak gitu hari-hari ini. Merasa kurang, aduh gak punya ini, aduh gak punya itu. Hidupnya bukan cuma survive, bahkan hidupnya struggle. Kenapa begitu? Padahal desain Tuhan menciptakan manusia supaya manusia berkuasa. Bahkan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa, penuh dengan kemuliaan. Apa sih yang bikin begitu? Ya kita tahu, manusia jatuh dalam dosa. Ada di kitab Kejadian ceritanya, manusia jatuh ke dalam dosa. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, ada something bad happen. Kejadian 3 ayat 24, ia menghalau manusia, mengusir manusia. Tuhan marah besar, manusia jatuh dalam dosa, Tuhan marah besar, diusir. Menghalau itu kan bahasa halusnya, bahasa kasarnya, diusir. Dan di situ dikatakan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi udah diusir, Taman Edennya dijagain supaya manusia nggak bisa masuk lagi ke Taman Eden. Dengan pedang yang bernyala-nyala, gitu ya. Diusir. Bukan cuma diusir, kan kita tahu ceritanya sejak manusia diusir dari Taman Eden, ada sebuah predikat baru yang manusia pikul. Manusia harus berjerih lelah, mengerjakan tanah,
perempuan akan menderita waktu melahirkan. Saudara tahu kan cerita itu ya? Nah jadi cerita atau desain Allah tentang penciptaan udah rusak karena kejatuhan manusia dalam dosa. Tuhan menciptakan manusia dengan keren, dengan canggih, dengan mulia. Terus tujuannya juga keren, berkuasa. Dan faktanya karena manusia jatuh dalam dosa, termasuk sampai hari ini, kita lihat manusia menjadi makhluk yang sangat lemah. Katanya berkuasa. Nah kalau kita ngelihat berita, ada bencana alam bertubi-tubi, manusia jadi korban. Mana berkuasa? Pandemi, manusia kalah lagi. Krisis ekonomi, manusia tiarap lagi. Aduh. Manusia diusir dari Taman Eden. Tapi yang lebih mengerikan bukan cuma diusir. Manusia sudah tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Putus hubungan sama Tuhan. Des. Dihalau, diusir. Putus hubungan sama Tuhan. Tuhan yang adalah kemuliaan itu. Waktu manusia diusir, jadi gak punya kemuliaan lagi. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Studi kecil, kata kemuliaan menggunakan bahasa Yunani doxa. Dan waktu saya pelajari kata-kata doxa, artinya bukan cuma kemuliaan, tapi doxa bicara tentang pribadi Allah. Jadi ayat ini kalau mau diterjemahin lebih luas lagi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan pribadi Allah. Waduh. Makanya kalau orang jatuh dalam dosa, kemuliaannya hilang. Kemuliaannya hilang. Nah tapi puji Tuhan banget, tadi kan hubungannya terputus ya. Hubungannya terputus, tapi puji Tuhan banget, pesan Natal selalu temanya adalah Immanuel. Saudara ingat tema Natal berapa tahun lalu ya, Immanuel itu? Immanuel bicara tentang Allah yang mau bersama dengan manusia lagi. Jadi kalau tadi udah ada jarak, putus hubungan, manusia berusaha pengen menjalin hubungan sama Tuhan lagi. Manusia berusaha pengen punya hubungan lagi sama Tuhan. Tapi mana bisa? Sesuatu yang besar tidak bisa didekati oleh sesuatu yang kecil. Harus yang besar yang mau mendekati yang kecil. Contohnya kayak kita aja gitu ya, siapa kita gitu ya. Terus kita mau deket-deketin Pak Jokowi, ya mana bisa, kita cuma bisa melambai-lambai dari jauh. Itu pas pampresnya banyak. Beliau begitu mulia, begitu agung, tapi juga jauh. Nah, bagaimana supaya kita punya hubungan yang baik dengan presiden? Ya presidennya yang harus mau ngomong, Nathan, datang yuk ke istana, datang yuk ke kawinannya anak saya. Nah gitu kan kurang lebih. Presidennya yang harus mau mendekatkan diri. Sesuatu yang lebih besar, something atau someone greater yang harus membuka diri. Nah tema Natal adalah seperti itu. Tuhan mau kembali bersama dengan manusia. Yesaya 7:14 di situ dikatakan, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan dia Immanuel. Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah
menyertai manusia. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya, God with us. Allah bersama dengan manusia. Nah, saya harap ini khotbah sederhana beneran loh. Waktu saya lagi siap pun saya tidak ada niat bikin khotbah ini jadi complicated. Tapi saya berdoa, saya berharap kita semua nangkep esensinya. Dan kita semua, bukan cuma nangkep ya, kita semua hidup di dalamnya. Desain Tuhan keren banget buat manusia. Desain Tuhan dahsyat banget. Manusia itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah ngasih sebuah tugas berkuasa atas bumi. Nah, kalau kita ngelihat sekeliling kita, hari-hari ini manusia struggle. Mana berkuasa, struggle. Jadi beda banget nih. Cita-cita Tuhan menciptakan manusia sama keadaan manusia beda banget. Nah, kita harus nyari bedanya di mana gitu kan ya. Penyebabnya apa? Dan hari ini kita sudah dikasih tahu atau diingatkan. Penyebabnya adalah putusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan karena dosa. Makanya kita perlu kembali menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan sudah mau membuka diri, Tuhan sudah mau lahir, Tuhan sudah mau mendekatkan diri kepada manusia. Kita udah sering dengar pesan itu, bahkan dalam doa tadi saya sudah sampaikan juga. Bukan cuma lahir di dunia, lahir di hati kita, lahir di hidup kita. Pertanyaannya adalah, kita menerima dia enggak? Kalau kita ingat cerita Natal, waktu Yesus mau lahir, begitu banyak orang menolak dia. Jadi jangan dilihat ini sebagai sebuah cerita dramatis doang, kayak drama, kayak sinetron. Apa yang terjadi kurang lebih 2000 tahun lalu itu kan sebetulnya analogi atau gambaran atau representasi hidup manusia. Tuhan Yesus yang lahir mau memperbaiki hubungan antara Tuhan dengan manusia, manusia tolak. Nggak bisa, penuh, nggak bisa, penuh, nggak bisa, penuh. Manusia tolak. Akhirnya bayi kecil Yesus lahir di sebuah kandang. Karena ditolak oleh manusia, jadi lahirnya di tempat hewan. So very unfortunate. Padahal sebelum lahir sudah begitu banyak pernyataan-pernyataan bahwa akan datang tuh juru selamat. Tetapi orang-orang Yahudi di zaman itu menolak. Kenapa menolak? Ya banyak alasan lah, nanti kapan-kapan kita bahas alasannya satu persatu. Tetapi waktu saya belajar tentang itu, terus saya bandingkan, saya compare dengan kehidupan manusia hari-hari ini, kok mirip ya? Mirip banget. Kan hobi saya begitu kan, hobi saya mikir, hobi saya observe, sampai Pastor Lina aja bisa ngomong beberapa hari lalu kita ngobrol. Kok kamu bisa sih mikir-mikir kayak gitu? Oh iya nggak tahu, saya hobi aja mikir-mikir. Itu kayak sebuah analogi, kayak sebuah kesamaan gitu loh. Kenapa dulu orang Yahudi menolak Yesus, bayi Yesus, sama sekarang kenapa orang menolak? Mirip banget alasannya, ceritanya mirip banget. Saya tempted buat ngomong hari ini, tapi nantilah kapan-kapan. Nanti khotbahnya jadi nggak pendek. Mirip banget, ada resisten, ada penolakan. Padahal keren banget loh. Waktu para malaikat menyampaikan kepada gembala-gembala yang ada di padang, itu ada choir sorga. Jadi waktu saya membayangkan, ya saudara mesti
ikut-ikut saya gitu ya, kalau baca Alkitab bayangin, divisualisasi jadi kebayang kerennya. Menurut saya orang-orang atau gembala-gembala itu adalah orang-orang yang paling beruntung. Nggak banyak orang yang bisa melihat choir sorgawi. Tetapi gembala-gembala itu bisa melihat malaikat di sorga menyanyikan puji-pujian. Dan gembala-gembala itu ngeliat, wow. Kenapa? Ada something big happen, sesuatu yang besar terjadi. Waktu orang Majus juga, orang Majus dari Mesopotamia, dia ngeliat cahaya yang besar. Orang Majus yang nggak ngerti tentang budaya Yahudi, tapi mereka waktu ngeliat ada cahaya yang besar, mereka sampai merasa kita mesti ikutin tuh. Something big happen. Nggak mungkin ada cahaya yang besar, ada kemuliaan yang besar tanpa apa-apa. Dan mereka ikut dan akhirnya ketemu bayi Yesus. Kenapa sih saya cerita gini? Karena gini loh, orang yang willing, orang yang sungguh-sungguh mau menjumpai Yesus, pasti akan mengalami kemuliaan itu. Dan saya kadang-kadang gregetan, sebagian dari kita sudah mendapat opportunity itu. Sebagian dari kita sudah mendapat kesempatan itu, tapi menyia-nyiakan. Aduh. Coba waktu kesempatan itu datang dan kita willingly, kita mau mengikuti atau mengambil kesempatan itu. Itu ibarat sesuatu yang besar terus kita terima. Jadi deh, dapet deh. Ibarat cangkir ketemu tutupnya, celek, dapet deh. Saudara bayangin kalau saudara kenal saya punya uang 1 triliun rupiah misalnya. Saya punya 1 triliun rupiah, terus saya ngomong hari ini jam 1 siang, siapapun yang ketemu saya mau bagi-bagi uang. Apa yang saudara lakukan kalau dengar berita itu? Langsung mau ketemu, kalau perlu tanya, Pastor nanti jam 1 ada di mana? Mau bagi-bagi uang 1 T. Nah Yesus datang gak cuma bawa uang 1 T loh. Tuhan mau merestore, mau memulihkan apa yang Tuhan ciptakan, Tuhan desainkan, Tuhan rancangkan. Ini loh, kamu akan segambar dan serupa. Kamu akan penuh kemuliaan Tuhan. Kamu akan berkuasa atas bumi. I will restore. Syaratnya 1. Come to me. Tuhan sudah datang nih. Tuhan sudah bukan di awan-awan, bukan di planet mana, bukan di sorga. Tuhan sudah datang di bumi. Come to me. Sama seperti orang Majus, sama seperti gembala-gembala di padang Efrata. Come to me. Dan mereka datang. Dan waktu mereka datang, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka bukan cuma lihat, they are experiencing, mengalami. Waduh. Dan saya yakin setelah itu hidup mereka berubah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita willingly untuk melakukan itu? Dan saya ngelihat unfortunately, very very unfortunate. Manusia itu terjebak dengan yang kelihatan. Jadi berkat yang seakan-akan tidak kelihatan mereka abaikan. Mereka mikirnya apa? 1 triliun tadi kan gampang banget ya. Kalau ngomong 1 triliun langsung iya. Kebayang. Tapi kalau ngomong the glory of God, nggak kebayang. Apa ya? Apa sih maksudnya glory of God? Nah itu dia. Itu dia. Ini sebenarnya khotbah sederhana. Tapi saya pengen saudara ngalamin. Kenapa sih saya sampai tanda kutip tergila-gila?
untuk mau melayani Tuhan. Saya kasih tahu rahasianya. Karena saya sudah pernah melihat kemuliaan itu. Kalau orang belum pernah ngelihat, nggak ngerti. Jadi ada nih opportunity untuk melayani. Ada opportunity untuk dipanggil menjadi rekan kerja Tuhan. Wah yes, tapi di saat yang bersamaan ada Kang Tau. Bakal dapat duit nih kalau ngerjain ini. Bakal dapat kesukaan nih kalau healing ini. Kalau jalan-jalan ini. Saya nggak nyindir siapapun ya. Belakangan saya semakin ngerti. Kenapa ya ada orang-orang yang susah menghargai yang tidak kelihatan. Karena mereka belum mengerti. Jadi kalau ada yang tidak kelihatan ditawarkan, mereka susah nangkep. Jadi nangkepnya yang kelihatan. Yang kelihatan apa? Uang kecil, Kang Tau kecil, klien kecil, kesempatan untuk jalan-jalan, healing dan sebagainya. Tapi kalau orang sudah pernah ngelihat sesuatu yang besar, contoh yang jelas dalam Alkitab adalah seseorang yang namanya Paulus. Paulus tuh orang hebat ya saudara. Paulus tuh bukan kere, Paulus tuh bukannya orang yang tidak punya masa depan. Paulus orang hebat. Tetapi waktu dalam perjalanan ke Damsik dia ketemu Yesus. Setelah itu dia berkata, dulu semua ini kuanggap mulia. Tapi setelah ketemu Yesus, semua ini aku anggap sampah. For your information saudara, bahasa Indonesia ini tuh diperhalusnya luar biasa, sampah. Tapi kalau kita belajar bahasa aslinya, artinya bukan sampah. Semuanya itu kuanggap kotoran. Kenapa? I have seen the glory of God. Nah beneran dari tadi saya ngomong ini khotbah yang sederhana. Cuman saya pengen bisa menularkan itu kepada saudara. Saya sedih loh beneran. Ya teman curhat saya kan Cilina. Saya sedih kalau ada orang yang dapat opportunity melayani, dia kabur, gak ada kabar lagi. Bukan sedih karena merasa dikhianati, enggak. I really don't care lah. Tapi yang membuat saya sedih, you have the opportunity to see the glory loh. Kamu dapat kesempatan untuk melihat kemuliaan itu, baru dapat kesempatan melihat, belum ngalamin, baru dapat kesempatan. Wow. Tapi gara-gara begitu banyak yang timbul, ini loh kelihatan, ini loh kelihatan, ini loh kelihatan. Kita jadi nggak bisa fokus dengan yang tidak terlihat. Susah memang. Tapi hari ini saya pengen kita belajar untuk fokus dengan something unseen, sesuatu yang tidak terlihat, tapi real. Orang kalau sudah pernah ngeliat, apalagi yang sudah pernah ngalamin the glory of God. Saya nggak bilang saya udah selevel Paulus, masih jauh lah ya. Tapi saya mau katakan, bener loh yang Paulus ngomong. Kalau orang udah pernah ngalamin nih, the glory of God, semuanya itu sampah. Jadi gak berarti lagi. Kolose 1:27, kita lihat ayat ini terakhir sebelum kita tutup. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya. Apa? Rahasia itu. Rahasia, kenapa? This is unseen, gak kelihatan. Rahasia. Di antara bangsa-bangsa yang lain. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Keren ya? Saya benar-benar berharap saudara bisa nangkep benang merahnya.
manusia kehilangan jati dirinya waktu hubungannya dengan Tuhan putus. Tetapi dengan kelahiran Yesus Kristus ada sebuah agenda besar. Tuhan mau mengembalikan hubungannya dengan manusia. Tuhan sudah memberikan sebuah inisiatif. Saudara ada yang udah menikah ya? Udah menikah? Ada. Yang sudah pernah pacaran? Nah, bayangin saudara lagi pacaran sama pacarnya, sama pasangan hidupnya diem-dieman. Nah kalau selama dua-duanya diem-dieman, nggak akan balik tuh. Nggak akan balik. Harus ada salah satu yang berinisiatif untuk memperbaiki hubungan ini. Betul nggak? Betul nggak? Misalnya, saya sama Pastor Lina lagi diem-dieman, misalnya. Salah satu harus berinisiatif untuk memperbaiki hubungan. Inisiatifnya bisa berupa kata-kata, inisiatifnya bisa berupa tindakan. Yang tadinya diem-dieman, terus tiba-tiba Pastor Lina nyediain makanan yang enak buat saya. Walaupun masih awkward, masih kaku. Ya kan karena ada masalah jadi kaku. Tapi dia sudah berinisiatif. Nah apa ya saudara bayangan ini? Dia sudah berinisiatif. Memperbaiki hubungan ini. Dia udah ngasih masakan yang enak. Mungkin dia udah mulai nyapa saya. Makan yang gitu ya, makan yang. Tapi saudara harus tahu nih. Saudara yang belum menikah, saudara yang belum pernah pacaran, susah nangkepnya. Kasihan deh lu. Tapi buat yang sudah pernah punya hubungan, saya ganti deh. Hubungan orang tua anak juga bisa. Jadi sudah ada inisiatif diperbaiki. Nah kalau tadi saya ngomong contohnya saya dan Pastor Lina, dia sudah membuat inisiatif memperbaiki hubungan. Sudah masakin yang enak, sudah panggil saya yang makan. Nah kalau saya tidak menyambut inisiatif itu, hubungannya jadi enggak? Nggak bakal jadi. Walaupun dia udah baik-baiknya kayak apa. Kalau saya masih keras, saya masih mengeraskan hati, nggak bakal jadi. Sama, Tuhan sudah berinisiatif. Ini ngomongnya apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dia sudah hadir. Ini loh. Aku yang dulunya jauh, aku dulunya yang pernah usir kamu keluar karena kamu berbuat dosa, sudah ada di tengah-tengah kamu. Nah kalau kita tidak menangkap inisiatif Allah, ya kagak jadi. Padahal keren banget. Di sini dikatakan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sekali lagi saya mau mengetuk pintu hati saudara-saudara semua. Terimalah dia. Terimalah dia. Karena waktu kita sudah menerima dia, yang tadinya rahasia, yang tadinya unseen, tidak terlihat, itu lambat tapi pasti akan kita alami dalam hidup kita. Saya senang banget kalau dengar kesaksian. Ada yang manggil ada yang manggil pastor. Please jangan panggil om. I'm not that old. Pastor, saya dapat promosi. Pastor, saya dapat reward, saya dapat penghargaan, saya dapat apa macam-macam. Dan saya mau katakan, Tuhan gak pernah bohong. Orang yang menyambut Kristus, lambat tapi pasti, orang itu akan mengalami kemuliaan Tuhan. Ingat, not only surviving,
Surviving kayaknya berat banget. Tertatih-tatih. Hidup tertatih-tatih. Yang penting gue survive. No. Saya gak suka kata-kata survive. Saya suka kata-kata thriving. Di masa yang sulit tetap bertumbuh. Di masa yang sulit tetap prosper. Dan itu janji Tuhan. Saya bukan penganut paham teologi kemakmuran. Tapi saya pegang janji Tuhan. Dan saya alami. Hari Rabu kemarin saya sudah bersaksi. Dahsyat, saya juga gak ngerti. Saya alami. Dan itulah. Kalau kita sungguh, kita mau embrace. Embrace itu apa? Kita mau terima, kita mau peluk. Tuhan, aku mau terima Engkau dalam hidupku. Sesuatu yang gak kelihatan, unseen tadi, akhirnya akan jadi bagian dalam hidup kita. Christ, the hope of glory. Amin buat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biar firman ini boleh terus berbicara dalam hati kami. Engkau sudah mengambil inisiatif awal, inisiatif mula-mula, memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Dan kami mau menyambut itu Tuhan. Supaya hubungan kami dengan Tuhan diperbaiki. Bukan hanya diperbaiki, tapi dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mempersiapkan sesuatu yang dahsyat dan besar buat Hope Church. Dan hari ini kami berdoa, apa yang Engkau rancangkan, apa yang Engkau idam-idamkan, supaya Hope Church alami. Hari ini kami mau menyampaikan kepada Tuhan, bekerjalah sebebas-bebasnya Tuhan. Bekerjalah sebebas-bebas. Kami siap Tuhan, untuk melihat kemuliaan-Mu yang besar dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu. Kami sudah memperbaharui komitmen kami. Dan di akhir dari tahun 2022, sebelum kami masuk 2023, kami mau punya hubungan yang baru sama Tuhan. Hubungan yang sudah dipulihkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Sekali lagi berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang dahsyat akan terus melindungi, memberkati mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mulia